Halo, gue Joko Anwar dan hari ini gue akan ngebacain Pengabdi Setan 2 Communion Theories dari para netizen. Oke, kita mulai yang pertama. Dari Ed Ferocious, kisah hidupnya Tari juga. Kayaknya masa lalunya kelam. Mungkin dia pernah gugurin kandungannya ya. Soalnya dihantui sama bayi yang keluar dari mulut pocong dan suara anak kecil di radio. Dia meninggalnya juga kasihan gitu. Ya ampun. Suara anak kecil di radio itu kayaknya bukan suara anak kecil di radio ya. Itu suaranya dia sendiri by the way. Coba didengar lagi, ditonton lagi ya. Tapi apakah ini benar? Kemudian yang kedua dari Siabai, isinya Tari itu adalah tokoh yang mungkin disiapkan Joko untuk bikin spin-off. Kita tunggu aja. Menarik karena dari beberapa hari yang lalu Tari sudah menjadi trending topik ketika ditanya tokoh mana yang layak untuk dibuatkan film spin-off-nya dari Pengabdi Setan 2 Communion. Dan Tari probably a perfect candidate to be having her own spin-off in the next Pengabdi Setan 2 Communion installment. Yang ketiga dari Ed Nano Upsi. Satu lagi yang gue gak ngerti, orang-orang yang nggak pernah diserang atau mau dibunuh hantu di Pengabdi Setan 2 cuma Rini, Wisnu, dua temannya Bondi. Kenapa cuma mereka ya? Rini cuma dialihin perhatiannya pakai halusinasi. Dua temannya Bondi bahkan adem ayem aja di situ. Tahu-tahu selamat. Seperti yang gue pernah bilang di Twitter gue bahwa malam ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya sudah direncanakan. Dalam sebuah ritual, dalam sebuah acara yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah komuni, ada ritual, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk ritual mereka. Dan semuanya adalah syarat-syarat untuk malam itu. Kemudian, dari @minjoyzism. Oh iya, masalah buku yang punya bapaknya Wisnu itu kan kalau nggak salah ada gambar alat yang dipakai buat nangkal Raminom di akhir. Kayaknya nih ya, buku itu semacam antinya gitu loh. Ibarat Darkhold di Doctor Strange, buku bapaknya Wisnu itu kayak anti Darkhold ya. Nah, gimana bapaknya bisa punya? I don't know. Mungkin juga. Buku yang dipakai sama Wisnu. Gini deh, yang dikatakan sama Wisnu itu tidak pernah ada yang bohong. Tapi bisa dilihat apakah dia mengatakannya itu dalam intonasi yang seperti apa. Jadi Wisnu itu gak pernah bohong sebenarnya. Tapi bisa kita lihat tujuan dia mengucapkannya dari intonasi yang dia berikan gitu ya. Dari Yopi Kurniawan, kayaknya bapaknya Wisnu itu protagonis. Pihak yang baik, Wisnunya ini yang sebenarnya iblis. Nama baik bapaknya dirusak seolah-olah Wisnu yang jadi korban. Banyak yang janggal sih sebenarnya. Kalau ditanya banyak yang janggal sebenarnya enggak. Banyak yang belum diketahui iya. Tapi apakah jawabannya itu membutuhkan bantuan guide, clues dari saya atau dari teman-teman di luar film? Sebenarnya enggak juga karena semua jawaban ada di sana. Semua jawaban ada di filmnya. Clue, hints, teori yang ada di luar filmnya adalah pelengkap untuk menjadikan film Pengabdi Setan 2 sebuah pengalaman yang imersif di dalam dan di luar bioskop. Tapi semua jawaban ada di dalam filmnya. Dari Nana Upsi lagi, di foto tahun 1955 ada Wisnu. Pantesan pas terakhir ngapain di foto ini di zoom lama. Kemudian dari Reski WSGN. Kalau Batara dan Minah itu semacam vampir gak sih? Seingatku di Pengabdi Setan 1 ada adegan yang bicarain ada makhluk lain yang udah hidup duluan sebelum zaman manusia ada. Bukan zaman manusia ada di dialognya, sebelum agama ada. Aku ngiranya ya kayak Twilight gitu, enggak. Bahwa vampir adaptasi hidup di sekitar manusia biasa. Enggak ya, jadi yang diucapkan oleh Hendra ada sebelum agama ada. Jadi bukan manusia sebelum manusia ada sebelum agama ada ya. Kemudian dari Amri Muhaimin. Joko Anwar menyebarkan cerita dari media yang berbeda. Jangan-jangan Pengabdi Setan ini nyata. Kemudian dari Aulia GR. Gue curiganya Joko Anwar juga anggota sekte. Mana film-film beliau sukses lagi? Iya. Saya pernah
menyembah sesuatu supaya film-film saya sukses dan saya bisa melahirkan anak. Dan sekarang saya akan melihat fun teori dari netizen, dari TikToker. Videonya akan kita tonton bareng-bareng dan kita akan lihat teorinya apa ya. Ini dari Ilham. Kalau Pengabdi Setan 2 masih saja menyimpan misteri dan teka-teki yang belum terpecahkan, apakah? Ini bahasanya lucu nih. Apakah judul Pengabdi Setan 3 itu reunion? Enggak. Pasti enggak. Pasti something diabolical. Something more diabolical than that ya. Reunion. Satu lagi dari Icali. Mungkin kita semua sebel waktu Tony justru milih korek api daripada senter untuk periksa mayat di lantai 13. Ini sebenarnya ada jawabannya. Tapi coba ingat-ingat lagi di film Pengabdi Setan 2017. Mungkin harus nonton lagi berarti ya Pengabdi Setan 1 ya. Coba kita tonton lagi Pengabdi Setan 1 yuk. Yuk sekarang ya, bisa nonton lagi ya. Mari kita tonton lagi Pengabdi Setan 1. Setelah itu kita balik lagi ke bioskop nonton Pengabdi Setan 2 Komunian yang masih tayang di bioskop. Oke? Let's go. Terima kasih.